أحييكم بالتحية الإسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنان وتحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan dapat syafaat Nabi besar Muhammad. Maka karena yang kita harapkan adalah sesuatu yang besar, yaitu syafaat Nabi Muhammad, keluarkan juga suara kita sekeras mungkin, sama-sama kita jawab salam. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam malam ini mimpi Nabi Muhammad. Diampunkan dosa-dosanya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لي ولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجان. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ويقينا ربي زدنا علما وفهما نبيا. أما بعد. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati, lagi kita banggakan para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatid yang hadir bersama kita pada malam yang mulia ini di tempat yang mulia, yaitu hadir bersama kita guru kita bersama Fadilatul Ustadz Kiai Haji Abdi Abdillah Az-Zubairi Harahaf, yang mana beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Doa Darul Ulum Al-Huda Binjai, dan beliaulah selaku ketua guru-guru ataupun para hufazul Quran yang ada di Sumatera Utara, khususnya di kota Binjai. Beliau sekaligus pimpinan Majelis Taklim Pecinta Rasul atau MPR. Mudah-mudahan kita semua cinta sama Rasul. Kemudian yang saya hormati saudara saya Al-Ustadz Komarullah LC. Begitu juga yang saya hormati Ustadz Rio Mardiansyah. Yang saya hormati Ustadz Abdul Faqih, Ketua IKA MTS. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Basori SAG. Yang saya hormati Ustadz Epri Pertahanan Harahaf, pimpinan Pondok Madani. Yang saya hormati Ustadz Tengku. Kenapa tulisannya di sini? Maaf atas salah tulisan. Ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah tengkinya ilmu. Jawab. InsyaAllah tidak diragukan lagi keilmuan beliau, insyaAllah. Kemudian yang saya hormati
Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Kemudian yang saya hormati Ustaz Muhammad Fadil Hermawan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aiman dan beserta ustadz-ustadz lainnya. Yang saya hormati segenap para pejabat setempat yang hadir, mungkin bersama kita Bapak Kades, itu Pak Sahriawan Citepu SH, dan Kadus Dusun 2 Bapak Suryanto. Yang saya hormati Kombes, yaitu Dr. Haja Imantah Tarigan. Yang saya hormati selaku ibu yayasan kita Pondok Pesantren Darul Khairat, yaitu Ibunda Siti Zahria Tarigan. Yang saya hormati Abang Hadisyah. Yang saya hormati Bapak Kamdibnas. Yang saya hormati Bapak Babinsah dan tokoh-tokoh masyarakat serta para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa yang saya hormati yang senantiasa berjuang bersama kami menyebarkan solawat, majelis taklim, pengajian, yang senantiasa aktif bersama kami di Darus Solihin, senantiasa memperjuangkan agama Allah, yaitu saudara saya tercinta pimpinan Pondok Pesantren Darul Khairat, yaitu Fadilatul Ustadz Mustafa. Kita doakan mudah-mudahan para tuan-tuan guru kita Allah panjangkan usianya dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehat walafiat, penuh keberkahan. Dan kita doakan mudah-mudahan para tuan-tuan guru kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau-beliau senantiasa dapat membimbing kita semua dan dapat meneruskan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal. Serta para santri-santri, khususnya santri Pondok Pesantren Darul Khairat, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menghafal dan memahami Al-Quranul Karim. Serta para hadirin hadirat, mudah-mudahan antum semua yang hadir di sini, kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan termasuk orang yang menggembirakan, menyenangkan hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad, sehingga kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad dan syafaatnya Nabi besar Muhammad, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tiada henti-hentinya akan anugerah, karunia, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiyah, begitu juga nikmat kesempatan, nikmat taufik dan hidayah, rahmatnya, inayahnya, maghfirah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap individu kita masing-masing, Allah jadikan kita termasuk orang yang pandai mencukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang senantiasa kita nanti dan kita harapkan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita baca dari tadi merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan di dalam sebuah riwayat, idza ahabba syai'an katsura min dzikrih. Apabila seseorang itu mencintai sesuatu, mencintai seseorang, sudah barang tentu, sudah pasti orang tersebut akan senantiasa menyebut dan mengingat orang yang dicintainya. Maka pada malam hari ini hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dari tadi kita duduk bersama-sama, kita berduyun-duyun, berbondong-bondong mendatangi pondok pesantren yang penuh keberkahan ini. Sama-sama kita menghadiri, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad yang kita kenang sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang mana tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini kecuali karena berkat baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, hadirnya kita di tempat yang mulia ini menambah keberkahan di dalam hidup kita, hidup di dunia maupun hidup di akhirat, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya sudah buka dengan salam, kemudian saya sudah buka dengan kalimat hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian saya sudah buka juga dengan doa. Biasanya kalau acara salam pembukaan ditutup dengan doa. Betul Bu? Selesai. Salah? Apalagi? Coba tanya protokolnya. Acara terakhir apa? Doa. Betul kan? Bu, sebelum kita lanjut lagi, kira-kira saya tanya dulu, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Di mulut saja atau di hati? Yakin. Siap berkorban untuk Nabi Muhammad? Siap mengorbankan harta, jiwa, raga kita untuk Nabi Muhammad? Oh, kalau memang betul-betul siap, coba jawab yang kompak, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Siap berkorban untuk Nabi Muhammad? Siap buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mana suaranya, siap atau tidak? Kalau Anda betul-betul siap, maka malam hari ini ayo kita buktikan, kita duduk bersama-sama minimal sampai jam 12 malam. Berarti cintanya pal? Siapa yang bilang? Kita sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kita kenang malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Betul? Siapa yang kita kenang malam ini? Siapa yang kita peringati perayaan Maulidnya pada malam hari ini? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Pak, Bu, para bidadari surga, Siti Asia, Siti Maryam, memimpin para kaum bidadari surga. Allah perintahkan mereka turun ke muka bumi. Para malaikat diseru semuanya. Semua malaikat satu sama lain pada sibuk mengumumkan, saling menginfokan. Apa yang diumumkan mereka tidak lain dan tidak bukan bahwasanya akan diutus, akan dilahirkan sosok yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua makhluk-makhluk Allah yang mulia. Para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia. Siti Asia termasuk wanita yang sangat suci dan sangat soleha. Siti Maryam adalah sosok wanita yang sangat soleha. Berduyun-duyun mereka turun ketika detik-detik akhir lahirnya baginda Nabi Muhammad. Tatkala Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha merasakan tanda akan melahirkan, yang mana di saat itu Sayyidah Aminah merasa kesepian, tidak ada seorang pun di rumah Sayyidah Aminah di masa itu. Yang mana ketika itu Sayyidina Abdul Muthalib sedang keluar. Sayyidah Aminah sendirian. Dengan penuh rasa takut, rasa penuh khawatir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala utus daripada makhluknya Allah, maka makhluk tersebut mengeluskan daripada sayapnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga Sayyidah Aminah merasa tenang tiba-tiba. Awalnya takut, khawatir. Tiba-tiba Sayyidah Aminah datang sosok makhluk yang sangat putih dari utusan Allah Subhanahu wa taala, mengelus dengan sayapnya sehingga Sayyidah Aminah merasa adem, tentrem, gak ada rasa takut sama sekali. Bahkan ketika Sayyidah Aminah masih mengandung, 2 kali dalam kandungannya didatangi sosok daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada seruan makhluk yang sangat tidak pernah, sehingga Sayyidah Aminah mendengar dari perkataan orang tersebut, makhluk Allah tersebut, wahai Aminah, takut akan menjadi pemimpin para nabi, pemimpin alam semesta ini. Nanti kalau dia lahir, sammihi bi Muhammad, kasih nama Muhammad. Ini masih di kandungan, Pak, Bu. Banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di luar daripada nalar manusia yang disaksikan oleh Sayyidah Aminah.
Ini yang kita kenang pada malam hari ini bukan sembarang manusia. Satu muka bumi ini, satu alam semesta, silahkan cari dan telusuri. Adakah sosok manusia yang seperti baginda Rasulullah? Bagaimana ya wahai hadirin hadirat, wahai para tetamu Rasulullah dan tetamu Allah, bagaimana yang ketika berada di dalam kandungan ibundahnya, sedangkan ibundahnya sendiri tidak pernah merasakan keluhan sebagaimana yang dikeluhkan oleh para kaum wanita pada umumnya ketika mengandung, kecuali bayi mulia Nabi Muhammad. Bayi mana yang ketika keluar daripada rahim yang mulia Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala, sedikit pun Sayyidah Aminah tidak mengeluarkan setetes darah dan kotoran kecuali bayi mulia Nabi Muhammad. Silakan Anda cari buka antaranya di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibil Ladunniyah karya Al-Imam Nabhani. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi mana, Bu? Ketika lahir dalam keadaan sujud, tali pusarnya sudah terputus, sudah dalam keadaan terkhitan, terpakaikan celah, kecuali bayi mulia Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Hasan bin Sabit, beliau ini Sayyidina Hasan bin Sabit termasuk salah seorang yang pandai membuat puisi ataupun syair, senantiasa memuji. Ini Sayyidina Hasan bin Sabit ketika sudah masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beliau senantiasa memuji baginda Rasulullah. Rasulullah senang dipuji, Bu. Jangankan, karena sosok manusia yang paling pantas untuk dipuji di muka bumi adalah baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada kekurangan sedikit. Apa kata Sayyidina Hasan bin Sabit? Wa ajmalu min kalam taraqattu aini. Yang lebih indah, yang lebih elok, yang lebih baik belum saya pernah melihat, belum terpandang daripada mata manapun. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Dan yang lebih ganteng, lebih indah, lebih elok belum pernah terlahirkan dari rahim wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan terbebas dari segala kekurangan dan aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan request daripada dirimu sendiri. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu baginda Nabi Muhammad. Maka jikalau kita memikir, ada di benak pikiran kita, ngapain kita hadir acara maulid? Ngapain kita memperingati maulid Nabi Muhammad? Karena satu-satunya manusia di muka bumi ini yang sangat berjasa bagi kita semua, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya sampaikan, jikalau seseorang mencintai seseorang beralasan tidak bisa mencintai karena ketampanan, kecuali tampan, maka yang paling tampan adalah Rasulullah. Kalau orang beralasan untuk mencintai seseorang, tidak bisa mencintai seseorang kecuali karena kedermawanan, karena akhlak yang sangat terpuji, ketahuilah Nabi Muhammad, semua akhlak terpuji ada pada diri Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti satu anak satu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kencengan yang tadi. Kencengan yang mana? Atau enggak pakai mic, kedengeran enggak dari belakang? Habis suara saya, Bu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan, kira-kira masih kuat? Masih kuat perutnya? Masih kuat matanya? Masih cukup sabar? Mudah-mudahan kesabaran antum semua dan kita semua yang hadir di sini merupakan tanda cinta kita kepada Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad enggak habis-habis.
Makanya saya bilang tadi siap sampai jam 12. Tadi malam saya sampai jam 10 mungkin paling cepat. Acara tadi malam itu tercepat di Masjid Al-Istiqomah. Ya, malam hari ini kita upayakan ganti tadi malam ini jam 12. Setuju? Pelit untuk Nabi Muhammad. Perhitungan dengan waktu kita, tenaga kita untuk Nabi Muhammad. Ini yang disebut dengan cinta Nabi Muhammad. Ini pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad. Modal duduk, dengar, pasang telinga, sabar, nahan lapar, nahan ngantuk. Apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sabar. Lapar, sabar. Haus, sabar. Ngantuk, sabar. Isbiru ala ma antum alaih hatta talqoni alal hud. Sabarlah kalian apapun yang menimpa kalian. Dicaci orang, sabar. Dizolimi orang, sabar. Hutang nggak dibayar, sabar. Yang berhutang jangan sabar untuk membayar. Kalau orang yang hutang sabar, bila perlu ikhlaskan. Lapar, Bu? Silahkan sambil-sambil nyemil. Yang penting telinganya tetap dengar, hatinya hadir. Sebelum saya lanjutkan, maaf, kami sudah ini malam ke 16. Masih sisa 14 malam ataupun 15 malam lagi. Maka harapan saya, jangan hadir di sini saja, Bu. Pak, buktikan cinta kita sama Nabi Muhammad. Korbanin harta kita, korbanin waktu kita. Di mana? Cari info di mana jadwal besok, datengin. Ya, dengan harapan ya Rabb, mudah-mudahan saya datang ini termasuk bukti cinta saya kepada Nabi Muhammad. Siap? Siap saya di rumah dengerin. Tak yakin saya. Ragu saya. Siap hadir? Siap nggak hadir? Minimal kalau kita nggak bisa hadir, ya nanti penutupan niatkan dari sekarang. Di Al-Fatih kita akan penutupan antara tanggal 14 ataupun tanggal 17 Oktober. Catat tanggal. Pasang niat yang kuat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, perlu kami informasikan bahwasanya yang kami wejangkan ke hadapan antum semua adalah pembacaan Maulid Ad-Diya Ulami. Maulid, inilah acara Maulid, Pak, Bu. Bukan sekedar datang, protokol berdiri, pembacaan Al-Quran, kemudian sambutan, ceramah, makan. Betul, bagus. Tapi alangkah baiknya dan menjadi kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu sampai sekarang adalah mereka sebelum disampaikannya tausiah, sebelum dibacakannya Al-Quran, maka terlebih dahulu membaca Maulid Nabi. Kalau dulu, orang-orang tua dulu, kalau sunatan, khitanan, ada cukur jambul, ada tambalan nama, ada pindah rumah, pesta, pasti yang dibaca sholawat. Kebanyakan kan barzanjian, itu yang Maulid barzanji. Maulid banyak, Bu, Pak. Ada Maulid barzanji, ada Maulid ad-Dibai, ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid Simtut Turor, ada Maulid Al-Azab, ada Maulid Ad-Diya Ulami yang tadi kita baca. Perlu kita ketahui, pembacaan Maulid itu isinya, Pak, Bu, mulai Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah sampai Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus menjadi seorang Nabi. Hanya saja di dalam berbentuk bahasa Arab, kepo. Ini apa sih yang dibaca? Cari di Play Store, Maulid Diya Ulami. Karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ulama internasional yang ada di negeri Yaman, di Tarim. Silahkan cari Al-Habib Umar bin Hafid. Nah, pembacaan Maulid ini kenapa? Kita mengharapkan yang kita baca adalah sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita maaf, jangan sampai kita ini menganggap bahwasanya kalau belum berdiri protokol, belum mulai acaranya, kebiasaannya kita begitu.
Tapi ketahuilah, pembacaan maulid Nabi yang kita baca tadi sudah termasuk rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kenapa dibacakan maulid? Agar dibacakan sejarah Nabi Muhammad, sekaligus kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, biar menambah keberkahan kepada kita semua. Dan tentunya hadirin hadirat, ketika pembacaan maulid, pentingnya kita untuk menjaga adab kita. Jangan ada yang menghidupkan asap, kecuali asap bukhur. Paham? Bapak paham? Puasa dulu. Perlunya kita adab. Bayangkan ketika kita sedang membacakan maulid Nabi Muhammad, yang kita baca adalah sejarah Nabi Muhammad, syama'ilnya Nabi Muhammad. Kok kita biasa-biasa saja, malah kita bicara satu sama lain. Inikah adab kita kepada Nabi Muhammad? Perlunya kita untuk adab. Karena yang dibaca ini adalah sejarahnya. Maaf Bu, kalau kita mau bicara adab kepada Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad itulah mereka lah contoh yang paling menjaga adab mereka kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hugugil Mustafa disebutkan bahwasanya ada salah seorang pembesar orang kafir Quraisy yang diutus oleh para pemuka kafir Quraisy untuk menjumpai Nabi Muhammad. Ketika berada di hadapan Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad sedang dikelilingi ataupun duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum warḍanhum. Di hadapan Nabi Muhammad, setelah ini orang pemuka kafir tadi pulang, dia ceritakan kepada para sahabatnya, orang-orang kafir yang lainnya, "Hei saudaraku." Dia sendiri, ini pengakuan dia. Silahkan Anda buka, saya lupa nama orang tersebut. Karena saya sudah lama gak buka kitab tersebut. Teringat di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hugugil Mustafa. Salah satu kitab sejarah Nabi Muhammad, karya Al-Imam Qadhi Iyad. Ya, nanti kalau ada asatid tolong benerin kalau salah. Kalau ada yang salah tolong dibetulkan. Itu pemuka Quraisy tadi, kafir Quraisy tadi, salah satu pentolan kafir Quraisy yang diutus menghadap Nabi Muhammad. Ada sesuatu yang mau dibicarakan kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, ketika pulang di hadapan para pembesar kafir Quraisy, pentolan kafir Quraisy, apa katanya? "Hei semuanya, wahai pembesar Quraisy, wahai saudaraku semuanya, mimpi kalian dapat menangkap Muhammad. Mimpi kalian apalagi dapat menumpahkan darahnya Muhammad. Mimpi kalian dapat membunuh nama Muhammad." Loh kenapa? Kok kamu ini tiba-tiba datang bilang seperti itu? Ada apa? Santai, cerita bro. Tahukah kalian? Melenyapkan Muhammad, membunuh Muhammad, menumpahkan darahnya Muhammad. Kenapa? Tadi saya duduk menghadap Muhammad. Tidaklah saya duduk di hadapan Nabi Muhammad, kecuali para sahabat itu mengelilingi saya, dan tidak ada satupun mereka yang berani menatap wajah Nabi Muhammad. Semua mereka terdiam, menundukkan kepala mereka, sampai dikatakan bagaikan ada seekor burung yang hinggap. Andai kata ada seekor burung yang hinggap, kalau kita secara umumnya, kalau ada seekor burung yang hinggap di atas kepala kita, bergerak sedikit saja, maka burung tersebut akan kabur. Burung. Saking adabnya para sahabat Nabi Muhammad di saat itu, ketika saya berada di hadapan Muhammad, semua para sahabat itu terdiam, menundukkan kepala mereka, sedikit pun tidak bergerak, sampai dia katakan andai kata ada seekor burung yang hinggap di kepala mereka, maka burung tersebut akan nyaman duduk di situ. Mimpi kalian dapat menumpahkan darah Muhammad. Sedangkan saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya bahwasanya tidaklah Muhammad itu berbicara kemudian keluar daripada air liur beliau yang sangat mulia, yang sangat berkah, melainkan para sahabat itu sudah berebutan menadai air liur Nabi Muhammad. Bahkan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Tidaklah Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada sahabatnya kecuali mereka bergegas untuk menunaikan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Ini para santri,
para pewaris Nabi Muhammad, para ulama, para guru kalian yang mendidik kalian, yang mengajar kalian di pondok pesantren ataupun di madrasah-madrasah, taat sama guru kita. Karena mereka adalah pewaris penerus Nabi Muhammad, sebagaimana para sahabat mentaati dengan segera apapun perintah Nabi Muhammad. Maka itu jadikan contoh bagi kita sebagai seorang santri, seorang murid, seorang pelajar kepada guru kita. Mimpi kalian dapat menumpahkan darah Muhammad, sedangkan tidaklah Nabi Muhammad itu ambil air wudhu, kecuali para sahabat itu berebutan untuk menadah tetesan bekas air wudhunya Nabi Muhammad. Itu saking adabnya. Coba ini kita belajar adab. Ketika maulid Nabi Muhammad dibacakan, ketika nama Nabi Muhammad disebut, ketika hadis Nabi Muhammad disampaikan, maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad, yang rindu sama Nabi Muhammad, untuk menjaga adab kita selama di dalam majelis ini, untuk tidak berbicara satu sama lain, apalagi pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, dan apalagi maaf-maaf menyalahkan sebuah